Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat belajar ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa agar Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Mari salah satu temannya bisa pimpin doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini hadir semua ya teman-temannya ini. Bapak absen dulu ya. Itu ada Rafa ada. Oh iya ada itu. Bilkis ada. Yoga? Oh ada. Ketiga? Dika? Kesa? Kafa? Afda ada ya? Mana Afda? Oh itu ada. Di sini siapa yang pernah ikut bapak atau ayahnya itu sholat berjamaah ke masjid? Coba acungkan tangannya siapa yang pernah ikut. Masya Allah, hebat. Kalian semua anak yang soleh dan solehah. Nah, kegiatan yang tadi itu merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam, yaitu hal-hal utama yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Dan kemarin kita belajar tentang iman kepada Allah. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara beribadah kepada Allah melalui rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu ialah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Nah yang kelima atau yang terakhir ialah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ada yang tahu ucapan 2 kalimat syahadat? Dan maknanya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau ada yang sudah mengetahuinya? Oh belum ya? Sudah ya Bapak jelaskan ya. Jadi syahadat itu ialah mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bunyi kalimatnya ialah seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah paham sampai sini? Ya, kita lanjut ya. Bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu, oh iya, kita ke contohnya dulu, jangan ke bagian yang dulu ya. Maaf Bapak lupa. Contohnya itu selalu mengingat Allah
mengikuti ajaran Nabi, berkata jujur, dan tidak menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah. Nah, syahadat itu adalah kunci untuk masuk Islam. Siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas berarti dia seorang muslim yang sejati. Lalu yang kedua ialah sholat. Ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari untuk berhubungan langsung dengan Allah. Nah, sholat itu dibagi ada 5 bagian. Ayo sebutkan, ada yang tahu nggak? Biar nggak lupa. Atau Bapak yang mau jelaskan lagi nih? Iya, betul. Waktu sholat itu ada subuh. Dimulai kita dari bangun tidur itu sekitar jam 4 lewat. Lalu setelah itu sholat asar, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur yaitu sholat asar. Habis itu sholat maghrib dan sholat isya. Nah, manfaatnya itu untuk diri kita ialah membentuk disiplin, kesabaran, dan hati yang tenang. Contoh penerapannya itu, apabila kita sudah mendengar azan berkumandang, maka segala pekerjaan yang kita lakukan harus kita tinggalkan terlebih dahulu. Dan untuk melakukan sholat tepat pada waktunya serta tidak menunda-nundanya. Sholat itu juga merupakan tiang agama. Nah, kalau sholatnya kita ini baik, maka perbuatannya juga akan baik. Kita lanjut ya ke bagian selanjutnya, yaitu zakat. Di sini maknanya itu kita mengeluarkan sebagian harta untuk membantu orang yang membutuhkan. Nah, tujuannya ialah membersihkan harta dan menumbuhkan kepedulian sosial terhadap saudara-saudara kita. Nah, contoh penerapannya itu membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan. Lalu bisa juga dengan berbagi makanan dengan tetangga yang kurang mampu, itu juga bisa. Nah, jika misalkan nanti ada dari anak-anak semua, misalkan kalian salah satunya itu ada yang punya kelebihan, nah jangan lupa untuk berbagi. Itu juga merupakan makna zakat. Lalu yang keempat ialah berpuasa. Di sini ada yang sudah senang berpuasa? Alhamdulillah. Sudah ada yang puasa full ya tahun kemarin. Nanti dilanjutkan lagi ya, jangan sampai tidak dilanjutkan karena sudah merupakan perbuatan yang bagus. Nah, untuk berpuasa itu ialah, ada yang tahu maknanya apa? Iya, menahan diri dan tidak makan dan minum. Nah, Bapak tambahkan ya, maknanya puasa itu ialah menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya fajar. Nah, jadi kita dilarang melakukan perbuatan yang berdosa. Terus setelah selesai puasa, apakah kita bisa melakukannya? Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang berdosa. Itu tidak boleh. Berlakunya juga meskipun kita tidak berpuasa, jadi kita harus menjaga diri kita. Nah, contoh penerapannya pada saat puasa itu, kita tidak boleh marah saat merasa lapar. Tetap rajin belajar meski berpuasa. Jadi, puasa bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Bisa dimengerti ya? Jadi kalian tidak boleh misalkan memukul kawan kalian sembarangan pada saat kalian berpuasa. Lalu kalian merasa emosi atau marah-marah, pengen marah ke temannya, itu nggak boleh karena nanti puasanya bisa batal.
Nah, lalu yang selanjutnya atau yang terakhir itu ialah ibadah haji ke Baitullah. Nah, maknanya itu ialah kita pergi ke tanah suci Mekah untuk beribadah bagi yang mampu secara fisik dan mampu juga secara ekonominya. Nah, yang dimaksud mampu secara di ekonomi sini, semisal kalian itu nanti kalau mau naik haji atau melakukan ibadah haji, nah kalian sudah ada uangnya, sudah punya biayanya, itu yang dimasukkan mampu secara finansial. Nah, terus kalau nanti Pak gimana caranya kalau kita pengen naik ibadah haji tapi uangnya kita pas-pasan? Ya menabung. Bisa dengan menabung sejak sekarang agar nanti dapat kesempatan untuk berangkat ke ibadah ke tanah suci Mekah. Nanti semoga ya kalian diijabah doanya satu persatu keinginannya. Apabila ada yang ingin melakukan ibadah haji ke tanah suci Mekah, Bapak doakan juga semoga kalian ada yang mampu. Amin. Nah, jadi 5 rukun Islam ini wajib bagi setiap muslim. Kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Jadi sekarang Bapak akan meninjau kembali atau akan memberikan sedikit pertanyaan untuk menguji apakah pemahaman kalian sudah bagus atau sudah hafal dengan penjelasan Bapak yang tadi itu. Dijawab bersama-sama ya, apa saja 5 rukun Islam? Iya, betul. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Nanti Bapak tanya ya satu-satu ini ya. Apa itu rukun Islam? Ayo dijawab. Bapak tunjuk ya. Apa dijawab? Ya betul, yaitu pokok ajaran Islam yang wajib dilakukan. Kita tepuk tangan dulu ya, bukan tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, kalau seperti itu ya berarti sudah ada yang hafal atau sudah ada yang mengingat penjelasan Bapak tadi. Lalu yang kedua, ini yang tadi kita ulangi itu gampang banget pertanyaannya. Sebutkan 5 rukun Islam. Ya gilirannya siapa ini? Oh, ayo Kafa, boleh silahkan. Iya betul. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya pertanyaannya ialah mengapa kita harus sholat? Kenapa? Bukan karena takut kepada Allah. Yang tepatnya itu karena sholat merupakan perintah Allah dan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya hampir benar tadi ya. Apa nanti dicoba lagi. Terus sekarang pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus mengeluarkan zakat atau berzakat? Yuk, siapa yang mau menjawab? Oh, ya boleh. Enggak. Bagus, benar. Untuk membantu orang yang membutuhkan. Tangan dulu. Sudah benar ini? Nah, selanjutnya itu Bapak nanti akan memberikan tugas kepada kalian itu tulis di
buku kalian pengalaman melaksanakan salah satu rukun Islam di rumah. Misalnya seperti sholat berjamaah, berpuasa, atau berbagi makanan. Nanti di depan kalau kita ada pertemuan lagi, dikumpulkan ke Bapak cek satu-satu ya. Nah, jadi inti dari pelajaran kita hari ini ialah rukun Islam merupakan 5 hal utama yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dengan melaksanakan rukun Islam ini, kita menjadi muslim yang taat dan berakhlak baik. Amin. Nah, mulai hari ini, mari kita berusaha rajin sholat tepat waktu dan suka membantu teman, apalagi teman yang sedang kesusahan. Minggu depan kita akan belajar tentang adab kepada orang tua. Cukup sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum itu mari kita baca doa dulu. Doa kafaratul majlis. Bapak yang pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.